jalan-jalan mencari pisang. Oke, cakep. Tidak lupa mampir ke Banyu Putih. Cakep. Hari ini podcast KPU Kabupaten Batang Mm-mm. berbicara tentang data pemilih. Sebenarnya sejauh mana sih Pak peran warga dalam PDPP ini Pak? Apakah hanya menunggu ditata ataukah aktif dalam, misalkan kalau ada perubahan langsung melapor apa gimana Pak? Ya. Monggo, Pak. Dari Batang, suara lantang, podcast kita penuh bintang. Ngobrol santai, tapi nancep, jaga negeri biar tetap cap. Ngodecast, podcast KPU bikin semangat. Ngodecast. Halo Sobat Ngedekes, balik lagi di Ngedekes, ngobrolin demokrasi. Podcast serius tapi santai yang ngobrolin hal-hal seputar kepemiluan dan politik biar kita semua makin melek demokrasi. Kali ini bersama saya Nur Rizky. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrolin tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau biasa disingkat dengan PDPP. Topik ini penting banget karena terkait hak kita sebagai warga negara, yaitu hak untuk memilih. Nah, kali ini telah hadir bersama saya Bapak Muhammad Subhi yang akan menjadi narasumber pada Ngedekes kali ini. Halo Pak Subhi, Halo, apa kabar Mbak Pak? Kiki. Alhamdulillah. Oke, Baiklah. alhamdulillah Pak. Sebelum masuk ke tema PDPP ini, bisa berkenalan dulu Pak kepada Sobat Ngedekes Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Kiki, luar biasa, semangat sekali. Sehat Mbak? Sehat Pak, alhamdulillah Pak. Oke, sebelum kita berbicara banyak hal tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPP, Iya. perkenalkan, nama saya Muhammad Subhi, Mbak Titi Subhi. Ya. Saat ini menjadi anggota KPU Kabupaten Batang, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Dan tadi pertanyaannya kaitan sebelumnya ya? Iya. Oke. Jadi sebelum menjadi KPU, saya sering terlibat juga Mbak di penyelenggara pemilu sejak tahun 2012. Wah, Jadi lama setelah ya, Pak. lulus kuliah 2010, 2012 saya menjadi anggota KPPS saat itu pada pemilihan kepala daerah. Kemudian di 2014 pemilu saya juga ikut terlibat menjadi pengawas desa, dan lanjut pada tahun 2017 pilkada saya mendaftar sebagai pengawas kecamatan. Saat itu alhamdulillah bisa terlibat. Kemudian di tahun 2019 itu menjadi PPK, kemudian sama di tahun 2024 sebelum menjadi anggota KPU juga menjadi anggota PPK di Kecamatan Kademan. Dan alhamdulillah sekarang bisa satu kantor dengan Mbak Kiki di KPU Kabupaten Batang. Keren banget Pak. Keren banget Pak. Pokoknya panjang ya Pak ya perjalanannya ya Pak ya. Panjang, alhamdulillah bisa selalu terlibat karena mungkin sudah senang ya menyukai kegiatan ini sehingga sering terlibat di penyelenggara pemilu ataupun pemilihan. Ngeten Mbak Kiki. Oke Pak. Oke Pak, sekarang kita mari bahas tentang PDPP ya Pak ya. Monggo. Mungkin masih ada Sobat Ngedekes Pak yang belum tahu apa sih PDPP itu, kemudian apa bedanya dengan DPT pada saat pemilu itu Pak. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Kiki, luar biasa. Sebelum kita banyak hal kaitan PDPP terlebih dahulu saya akan menyampaikan pantun mungkin Pak. Oke, silakan Pak, pantun Pak. Pantun jalan-jalan mencari pisang. Oke, cakep. Tidak lupa mampir ke Banyu Putih. Cakep. Hari ini podcast KPU Kabupaten Batang berbicara tentang data pemilih. Oke, cakep. Sip, terima kasih Mbak Kiki. Iya, Jadi Pak. pada Iya, hari Pak. ini kita berbicara tentang PDPP. Jadi di KPU Kabupaten Batang itu pasca tahapan pemilu ataupun pemilihan, salah satu kewajiban kita adalah, salah satu tugas kita itu di samping sosialisasi juga memutakhirkan data pemilih atau yang sering kita sebut pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau disingkat PDPP, yang mana kegiatan ini itu tujuannya untuk satu, memelihara data pemilih, kemudian
kita memperbaharui data pemilih, yaitu dengan menambahkan pemilih baru dan juga mengubah apabila ada data yang perlu diubah dan juga mengurangi yang TMS atau tidak memenuhi syarat. Ngeten nggih, Mbak. Ya. Seperti itu, jadi kegiatan PDPP itu yaitu memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan yang tujuannya nanti biar di pemilu berikutnya itu datanya lebih baik, Mbak. Kemudian tujuan yang kedua juga KPU ingin menyajikan data dan informasi tentang pemilih, Mbak, secara nasional. Dan kita sajikan agar data pemilih kita itu komprehensif, lebih aktual dan mutakhir. Jadi komprehensif itu menyeluruh untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian aktual tentunya datanya juga harus valid, dibuktikan data dukung dokumen yang ada. Kemudian mutakhir, data yang terbarukan atau data yang baru. Ngeten Mbak Kiki. Oke Pak. Terus apa Pak manfaatnya bagi masyarakat dalam penyusunan PDPP ini Pak? Tentunya peran di samping nanti ada manfaat ya, juga ada peran penting masyarakat. Manfaatnya terlebih dahulu. Jadi proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini nantinya akan dijadikan acuan atau untuk mendukung pemutahiran data pemilih di pemilu selanjutnya. Jadi nanti warga masyarakat yang belum masuk ke DPT kemarin, itu bisa masuk di daftar pemilih berkelanjutan ini dan nanti otomatis di pemilu atau pemilihan berikutnya sudah dimasukkan oleh KPU. Misalkan ada pemilih baru yang belum masuk setelah kemarin di pemilihan atau pilkada kemarin, karena pemilu yang terakhir kan pemilihan kemarin nih Mbak, itu belum masuk, itu bisa dimasukkan pemilih baru. Pemilih baru itu apa? Yang sudah 17 tahun. Bagi warga yang sudah 17 tahun bisa disampaikan ke KPU agar dimasukkan ke daftar pemilih berkelanjutan. Kemudian warga yang pemilih baru itu yang sudah purna dari TNI Polri, nah, itu juga pemilih baru. Kemudian warga yang pindah masuk, misalkan pindah masuk Mbak Kiki orang Pekalongan, misalkan kok punya KTP di Batang, sekarang jadi warga Batang, berarti otomatis jadi pemilih di Batang. Pemilih baru di Batang dengan syarat dengan KTP yang baru di Batang. Mbak. Juga tidak PDPP ini tidak hanya pemilih baru, juga misalkan ada yang tidak memenuhi syarat, yang paling banyak mungkin meninggal nggih. Ada warga atau keluarga Mbak Kiki kemarin sudah memilih di pemilih kemarin dan hari ini atau kemarin ada yang meninggal, bisa dilaporkan KPU bahwa nama tersebut sudah meninggal, berarti otomatis harus tidak dimasukkan ke daftar pemilih. Untuk pemilih berikutnya otomatis tidak masuk Mbak gitu. Oh iya, jadi dimutakhirkan terus ya Pak. Dan ditambah lagi misalkan ada pemilih ubah, misalkan namanya salah atau huruf ejaannya salah, itu juga bisa diperbaiki. Oh, itu bisa. Nah, bisa diperbaiki dan dilampirkan dengan dokumen yang terbaru gitu. Itu Mbak Kiki kaitan untuk masyarakat itu manfaatnya apa seperti itu nggih? Ngeten Mbak. Oke Pak. Terus sebenarnya sejauh mana sih Pak peran warga dalam PDPP ini Pak? Apakah hanya menunggu ditata ataukah aktif dalam, misalkan kalau ada perubahan langsung melapor apa gimana Pak? Ya. Terima kasih Mbak Kiki, ini luar biasa karena memang problem saat ini pemutahiran data pemilih salah satunya adalah partisipasi masyarakat karena belum ada tahapan, jadi kebanyakan masyarakat kita cenderung kurang memperhatikan ini. Ada yang memperhatikan tapi kurang. Makanya kami selaku penyelenggara menghimbau kepada masyarakat untuk kaitan PDPP ini. Jadi KPU melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan
bisa melaporkan. Sekali lagi, jadi karena mungkin perhatiannya kurang lewat podcast ini nanti yang melihat atau ada tetangganya mungkin yang belum dimasukkan bisa langsung menyampaikan ke KPU. Ngeten nggih, Mbak. Kaitan mungkin ada perubahan data atau warganya yang sudah 17 tahun belum masuk atau yang sudah meninggal atau menjadi TNI Polri itu kan TMS ya. Itu bisa disampaikan ke KPU. Ngeten Mbak Kiki. Pak, ya. Terus apa Pak tantangannya Pak yang sering ditemui dalam PDPP ini Pak? Oke, terima kasih. Ya itu tadi, tantangannya memang karena belum tahapan Mbak Kiki. Jadi respon masyarakatnya kurang. Kita berusaha mensosialisasikan baik itu lewat flyer Instagram, lewat postingan Facebook, ada X, ada nanti TikTok ya, kaitan data pemilih berkelanjutan ini. Jadi memang tantangannya itu Mbak, tapi kita tetap berusaha, tetap semangat dalam mensosialisasikan ke masyarakat, ke pemilih pemula, agar bisa ada partisipasi dari masyarakat dalam proses pemutahiran data pemilih. Seperti itu Mbak Kiki. Oh, ya, Pak. Wah Pak, ternyata cukup berat juga ya Pak ya tantangannya Pak ya. Terus apakah ada inovasi Pak atau program khusus dari KPU Batang agar masyarakat itu ikut serta dalam PDPP ini Pak? Terima kasih Mbak Kiki. Jadi kita sebagai penyelenggara penyelenggara pemilu di Kabupaten Batang untuk program atau kegiatan PDPP ini sudah merencanakan beberapa kegiatan. Ada baik itu secara daring maupun luring, ngeten nggih. Yang langsung mungkin kita ada sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi ada program Agustus School itu kita juga sampaikan di situ. Mereka kan rata-rata pemilih baru. Jadi kita sampaikan di situ bahwa saat ini Kabupaten Batang sudah ada pelayanan pemutahiran data pemilih. Jadi yang kemarin belum memilih bisa mendaftar atau bisa menyampaikan ke KPU langsung, ngeten nggih. Langsung ke kantor bisa, berarti kita melakukan pelayanan setiap setiap hari dari hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Itu bisa langsung, nanti ada petugas yang melayani di situ ataupun bisa lewat drive nggih. Nah, link drive, barcode Bitly PDPP Kabupaten Batang, kemudian ada WA, chat, bisa chat online, nanti ada nomor WA, di situ sudah kita sampaikan, sudah kita share di beberapa media sosial kita, monggo bisa diakses, tentunya seperti itu Mbak. Jadi sekali lagi untuk memastikan masyarakat Batang masuk dalam daftar pemilih, kita berusaha seperti itu Mbak. Sekali lagi kita sebagai KPU penyelenggara secara aktif kita berusaha untuk proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini berjalan sukses sehingga ke depan tidak ada satu warga Batang pun yang memenuhi syarat menjadi pemilih tadi tidak masuk ke daftar pemilih ketika pada saat pemilu ataupun pemilihan. Oke Pak, yang terakhir ini ya Pak ya. Mungkin adakah tips atau ajakan langsung Pak kepada sobat Ngodekes Pak biar bisa ikut berpartisipasi Pak? Teman-teman pemilih, sobat Ngodekes KPU Kabupaten Batang, sekali lagi saya mengajak teman-teman semua, Bapak Ibu semua, monggo kita sukseskan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ataupun PDPP. Beda dengan PPDP Kalau mungkin masyarakat lebih cenderung kenal PPDP. Betul Pak, Pantare ya. PDPP pendaftaran. Apa tuh? Oh, yang itu yang siswa itu. Baru siswa didik baru itu. Jadi beda Jadi kalau di KPU ada program pemutahiran data pemilih berkelanjutan ataupun PDPP. Monggo Bapak Ibu semua yang kemarin belum masuk menjadi pemilih pada pemilih terakhir bisa disampaikan ke KPU, bisa lewat langsung ke kantor KPU Batang ataupun lewat WA ataupun tadi lewat Bitly tadi, Google Drive tadi bisa disampaikan sehingga sekali lagi masyarakat Batang, kita sebagai penyelenggara di KPU Kabupaten Batang berusaha penuh agar seluruh masyarakat Batang
bisa masuk ke daftar pemilih, tentunya yang memenuhi syarat, Mbak. Ya. Sekali lagi kita himbau itu, monggo berpartisipasi aktif, bisa menyampaikan ke KPU sehingga data pemilih yang berikutnya akan lebih baik, Mbak Gigi. Terima kasih. Amin ya Pak. Terima kasih banyak Pak Ye. Sugi telah hadir di Ngotekes kali ini Siap, Pak. Mbak. Semoga obrolan kita bisa bikin sobat Ngotekes paham ya Pak ya, dan Amin, ikut amin, terlibat amin. dalam PDPP ini Pak. Ye. Oke, cakep. Tidak lupa mampir ke Banyu Putih. Cakep. Hari ini podcast KPU Kabupaten Batang Mm-mm. berbicara tentang data pemilih. Sebenarnya sejauh mana sih Pak peran warga dalam PDPP ini Pak? Apakah hanya menunggu ditata ataukah aktif dalam, misalkan kalau ada perubahan langsung melapor apa gimana Pak?